Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hardi Cantika Azhar. Saya dari mahasiswi Universitas Negeri Makassar dengan program studi Teknik Komputer. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 21021050286. Saya dari kelas Tekom D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi DNS Server, mata kuliah Jaringan Komputer. Materi pertama yaitu pengertian DNS Server. Apa itu DNS Server? Singkatnya DNS. DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, Anda harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address. IP address normalnya untuk mengakses internet. Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis IP address-nya yaitu 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Anda tidak perlu lagi menuliskan alamat IP address-nya. Baik, selanjutnya adapun fungsi DNS itu yaitu fungsi DNS ada 3. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Itulah ketiga fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika Anda sedang mengakses internet. Materi selanjutnya, kelebihan DNS server. Berikut ini adalah beberapa manfaat penggunaan DNS dalam aktivitas berinternet. Yang pertama yaitu lebih mudah untuk berinternet. Dibanding mengingat deretan angka IP address, tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Hadirnya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. Yang kedua, lebih konsisten dalam penggunaan. Anda bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi pergantian IP address. Yang ketiga, lebih mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, Anda bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS dan IP address. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada cara kerja DNS. Yang keempat, lebih aman. Ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jadi, website akan menjadi lebih aman. Materi berikutnya yaitu bagian-bagian dari DNS server. Adapun bagiannya dan prinsip dasar kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Jika Anda sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika Anda mencari buku di perpustakaan, biasanya Anda akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai Dewey Decimal System atau DDS. Biasanya ia terdiri atas kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan.
Kira-kira prinsip yang sama diterapkan dalam DNS untuk memahaminya lebih dalam. Anda perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hierarki DNS. Sama seperti kode buku perpustakaan, setiap bagiannya menjelaskan bagian domain. Satu perbedaan kentara ialah kode perpustakaan mulai dari depan. Di sisi lain, kode yang berlaku pada DNS diurutkan dari belakang. Maka dari itu, kita akan runut bagian-bagian DNS ini dari belakang. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama yaitu ada istilah yang bernama root level domain, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Yang kedua, top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai keduanya, yaitu generic top level domain atau GTLD dan country code top level domain CCLTD. GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Di sisi lain, CCLTD merupakan eksistensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs, misalnya akhiran.id untuk website Indonesia, .au untuk Australia, UK untuk Inggris, dan sebagainya. Yang selanjutnya, second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL n.wikipedia.org, yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Selanjutnya yaitu third level domain atau subdomain, merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Yang terakhir yaitu hostname, atau bisa disebut juga dengan scam. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Materi selanjutnya yaitu bagaimana sih kerja dari DNS server itu sendiri. DNS melakukan pekerjaan melalui beberapa tahapan. Pertama adalah dengan proses meminta berbagai informasi atau dikenal dengan DNS query. Setelah itu dilanjutkan pada tahapan yang lain, misalnya DNS recursion, tahapan root name server, tahapan TLD name server, sampai tahapan authoritative. Lebih jelasnya ikuti tahapan dari cara kerja DNS lebih lanjut di bawah ini. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Tahapan pertama yaitu DNS query. Tahapan pertama yaitu DNS query yang merupakan istilah dalam teknis untuk meminta beberapa informasi terkait dengan IP address. Pada tahapan ini diawali dengan mengetikkan sebuah URL dalam address bar. DNS server mencari berbagai informasi dalam file host. Saat informasi yang dibutuhkan tidak ditemukan, maka server berusaha kembali mencari kepingan berbagai informasi atau rekam informasi yang telah tercatat terlebih dahulu atau biasa disebut dengan cache. Pada tahapan ini ada 3 jenis DNS query, yaitu recursive query, non-recursive query, yaitu juga iterative query. Pengertian dari masing-masing yaitu recursive query adalah ini termasuk user yang biasa memberi hostname dan selanjutnya DNS resolver akan memberi jawaban. Jawaban yang diberikan mempunyai 2 kemungkinan. Pertama, DNS menyediakan sebuah informasi yang relevan setelah melalui pencarian pada root server maupun authoritative. Kedua, browser akan menampilkan pesan error sebab informasi yang dituju tidak dapat ditemukan. Iterative query
Baik, kita lanjutkan di iterative query. Saat user memasukkan hostname, maka DNS resolver mencari sebuah cache relevan pada memori. Apabila tidak ditemukan, maka DNS resolver akan mencari beberapa informasi pada root server serta authoritative name server yang relevan sesuai DNS zone. Yaitu selanjutnya istilah non-recursive query. Tipe pencarian informasi yang paling tepat ini memerlukan sistem pencarian pada root server, juga authoritative name server sebab data sudah disimpan di cache. Selanjutnya yaitu DNS Recursive Resolver atau DNS Recursor. Tahapan ini adalah tahapan awal dalam pencarian informasi. Saat URL dimasukkan dalam user tapi tidak mendapatkan hasil valid pada cache, maka sistem kembali menelusuri informasi pada cache Internet Service Provider atau disingkatnya ISP atau penyedia internet. 3. Root name server. Andaikan informasi yang dicari tidak dapat ditemukan pada ISP, sistem kemudian mencari sebuah informasi yang dibutuhkan dalam root name server, yaitu sebuah database yang bisa memberi jawaban atas pertanyaan berkaitan dengan nama domain juga IP address. Di sini adalah dalam kondisi server tidak mempunyai jawaban yang tepat akan informasi yang diperlukan. Keempat, TLD name server. Pada root name server, berbagai jenis informasi akan dibaca oleh server top level domain .org, .com, .eu, .edu.id, dan sebagainya. Informasi yang dibaca akan diteruskan ke server yang mempunyai data yang diperlukan. Kelima, authoritative name server. Bila clue telah ditemukan, maka Anda akan menuju authoritative name server. Sistem ini mempunyai berbagai informasi berkaitan dengan situs web. Saat informasi telah sesuai hasil browser menampilkan berbagai situs web dalam halaman awal yang diminta, namun pencarian tersebut punya masa waktu sendiri. Pencarian ini harus diulang dalam memastikan berbagai informasi untuk penampilan tetap pada up to date. Tetapi berbagai informasi yang disimpan dengan cache pada device digunakan supaya proses query cepat berjalan. Selanjutnya, macam-macam DNS server. Macam-macam DNS server. Informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut dengan DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS. Berikut adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Yang pertama, record atau address record, menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IPv4 address. Kedua, AAA record, menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Ketiga, MX record, merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Keempat, CNAME record digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address lewat fungsi satu ini. Anda tak perlu memperbarui DNS record. Yang kelima, NS record, merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna juga jika subdomain Anda di web hosting berbeda dengan domain. 6. PTA record, memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname atau reverse DNS lookup. 7. Cert record, menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Ke-8, SRV record, menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority name, wake, port, points, dan TTL. 9. Text record,
membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Ke-10, SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Bagaimana cara setting DNS domain? Untuk dapat melakukan setting DNS domain, Anda perlu membuka fitur Zone Editor di control panel. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk melakukan setting DNS. Login ke control panel, yaitu selanjutnya cari bagian domains, lalu klik zone editor, pilih domain dan klik manage. Tambahkan record sesuai yang dibutuhkan, seperti AAA, CAA, CNAME, MXSRV, atau text. Simpan record. Tunggu waktu propagasi DNS hingga 1x24 jam. Setting DNS selesai dilakukan. Baik, sudah sampai ke tahap akhir, yaitu kesimpulan dan penutup. Melalui materi yang telah dijelaskan di PowerPoint ini tentang DNS server, Anda menjadi lebih mengenal dan mengetahui bagaimana sebuah website yang Anda cari dapat muncul dan ditemukan tidak hanya cepat tetapi juga mudah. Penciptaan DNS ini tentunya sangat banyak membantu pengguna internet dalam menemukan informasi yang mereka perlukan dalam hitungan detik, namun tetap memberi hasil yang akurat. Pengguna juga dapat melakukan perubahan dan pengaturan kontrol mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada lagi cara manual yang memasukkan data alamat satu persatu secara manual. Cukup dengan mengingat dan mengetikkan nama domain yang ingin Anda layari saja, dan DNS akan secara otomatis langsung menerjemahkannya. Proses rumit dan kesalahan penulisan pun akan dapat dihindari, karena DNS juga akan memberikan informasi yang sekiranya bersangkutan atau relevan jika domain yang Anda tuju kurang jelas. Semoga informasi mengenai DNS server ini bermanfaat bagi Anda dan pembaca yang menonton video ini dalam kegiatan berselancar di dunia maya. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi tentang DNS server. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu yang berjudul subnetting. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang berjudul subnetting. Langsung saja ke slide berikutnya. Yang pertama yaitu pengertian subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil, atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Dengan subnetting, maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis. Kebutuhan subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Dengan kelas-kelas IP address standar, hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia, 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Selanjutnya, adapun itu fungsi subnetting. Yang pertama, penghematan alamat IP mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254
65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network atau kalau tidak mau dibilang ada yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghambulkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Kedua, mengoptimalisasi untuk kerja jaringan. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Selanjutnya yaitu materi. Adapun tujuan subnetting ini, yang pertama untuk mengefisienkan pengalamatan jaringan. Misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita ingin menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurang 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Kedua, dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ketiga, untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Keempat, untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan, supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kelima, untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Dan yang terakhir, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Slide selanjutnya yaitu adapun konsep subnetting itu sendiri, yaitu konsep ini termasuk materi yang banyak keluar di ujian CCNA dengan berbagai variasi soal. Juga menjadi momok bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA1, program CNAP atau Cisco Networking Academy Program. Untuk menjelaskan konsep subnetting ini, saya biasanya menggunakan beberapa ilustrasi dan analogi yang sudah kita kenal di sekitar kita. Artikel ini sengaja saya tulis untuk rekan-rekan yang sedang belajar jaringan, yang mempersiapkan diri mengikuti ujian CCNA dan yang sedang mengikuti pelatihan CCNA 1. Sebenarnya subnetting itu apa dan kenapa harus dilakukan? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan analogi sebuah jalan. Jalan bernama Gatot Subroto. Dari beberapa rumah bernomor 1 sampai 8, dengan rumah nomor 8 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh di rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto tersebut. Ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi. Dibuat gang-gang, rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru. Masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri-sendiri. Sehingga ini akan memecahkan kemacetan, efisiensi dan optimalisasi transportasi. Serta setiap gang memiliki privilege sendiri-sendiri dalam mengelola wilayahnya. Jadilah gambar wilayah baru seperti contoh di slide berikut ini. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Ini Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gatot Subroto Gang 2. Baik, konsep seperti inilah sebenarnya konsep subnetting itu. Di satu sisi ingin mempermudah pengelolaan, misalnya suatu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer atau host. Di sisi lain juga untuk mengoptimalisasi dan efisiensi kerja jaringan, karena jalur lalu lintas tidak terpusat di satu network
subnetwork besar, tapi terbagi ke beberapa ruas gang. Yang pertama, analoginya lagi, Jalan Gatot Subroto dengan rumah di sekitarnya dapat diterapkan untuk jaringan adalah seperti network address atau nama jalan dan host address atau nomor rumah. Sedangkan ketua RT diperankan oleh broadcast address, yaitu broadcast addressnya 192.168.1255 yang bertugas mengirimkan message ke semua host yang ada di network tersebut. Dan terus apa itu subnet mask? Di sini kita juga membahas tentang subnet mask yang digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host dan mana yang broadcast. Semua itu bisa kita ketahui dari subnet masknya. Jalan Gatot Subroto tanpa gang yang saya tampilkan di awal bisa dipahami sebagai menggunakan subnet mask default, atau dengan kata lain bisa disebut juga bahwa network tersebut tidak memiliki subnet atau jalan tanpa gang. Subnet mask default ini untuk masing-masing kelas IP address adalah sebagai berikut. Di sini saya telah tampilkan tabelnya, ada kelasnya dan ada octet pertama, subnet mask default, dan private address-nya udah tercantum di bawah ini di tabel tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang satu contoh soal mengenai tentang perhitungan subnet IP. Soalnya seperti ini. Komputer dalam sebuah jaringan kelas B yang sudah dilakukan subnetting mempunyai IP address 172.31.192.166 dengan subnet mask 255.255.255.248. Maka komputer tersebut akan terdapat pada subnet dengan alamat networknya adalah di sini mari kita jawab. Di sini saya sudah jawab. Subnet mask jaringan asal adalah kelas B, yaitu 255.255.0.0. Subnet mask setelah dilakukan subnetting adalah 255.255.255.248 atau network prefix atau 29 ditulis dalam biner. 29 ditulis dalam biner seperti berikut ini. Di sini ada 111.111.1111.1111 dan triple 0. Dan ini adalah biner dari 29. Maka jumlah subnet sama dengan 2 pangkat 13. Banyaknya angka 1 pada 2 oktet terakhir. Sama dengan hasilnya yaitu 8.192 subnet. Terus jumlah hostnya itu ada 2 pangkat 3. Banyaknya angka 0 pada 2 oktet terakhir. Sama dengan 8 dikurangi 2. Untuk alamat network dan broadcast yaitu ada 6 host. Selanjutnya itu blok subnet. Sama dengan 256 dikurang 248 sama dengan 8. Jadi blok lengkapnya adalah 0,8,16,24,32 40,56,94,72,80,134,136,144,152,154,152,160. Nah, di sini sudah di bold 160 yang didapat blok lengkapnya. Terus selanjutnya ada 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, dan 248. Sehingga di antara blok-blok lengkap yang sudah tertera di sini kan ada yang didapatnya itu 160.
Sehingga jawaban dari soal di atas adalah bahwa komputer tersebut akan terdapat di blok subnet yang mempunyai alamat network yaitu 172.131.192.160. Alamat networknya yaitu 172.331.192.160. IP host pertama yaitu 172.31.192.161. IP host terakhir yaitu 172.31.192.166 dan alamat broadcastnya yaitu 172.31.192.167. Baik, itulah tadi pemaparan materi presentasi yang saya bawakan mengenai judul yang pertama yaitu DNS server, dan yang terakhir tadi subnetting dirangkaikan dengan contoh soal dari subnetting tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.